dipersembahkan oleh Pemirsa, apakah Anda termasuk yang harus menyeruput secangkir kopi untuk bisa menambah motivasi ataupun juga keceriaan hari Anda? Saya termasuk salah satu di antaranya. Tadi sih udah sempat pesan kopi latte, semoga sebentar lagi datang ya, jadi sama-sama kita bisa nikmatin. Tuh, ini dia kan, cepet kan? Makasih ya Mas. Sebentar ya. Ini untuk menambah semangat hari. Saya termasuk yang bisa minum kopi jenis apapun. Nah, Indonesia ini punya satu kopi yang sudah mendunia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Saya tuh udah janjian sama Bu Rahma. Bu Rahma ini asli dari Aceh Tengah yang mengekspor kopi Gayo untuk bisa dinikmati di berbagai belahan dunia. Harusnya sih udah oke nih Bu Rahmanya. Dia udah bilang oke. Berarti kita akan ketemu sebentar lagi ya di ruang tamu Lady Boss. Dan sembari saya menuju ke ruang tamu Lady Boss, kita lihat dulu video berikut ini. Saat ini, tren konsumsi hingga bisnis kopi banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Lihat saja dari banyaknya kedai, hingga penjualan berbagai macam jenis kopi dari berbagai daerah. Salah satunya kopi Gayo. Perkebunan kopi Gayo rata-rata dapat kita temukan pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl, yaitu di sekitar kota Tagengon, Aceh Tengah. Perkebunan ini biasanya dikelola oleh masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan oleh Rahmah. Berawal dari skala rumahan, kini Rahmah berhasil menjadi pengusaha eksportir kopi Gayo ke berbagai belahan dunia. Mulai dari benua Asia hingga Amerika, tak hanya menjadi peluang bisnis melalui koperasi Ketiara, Rahmah berhasil mengangkat potensi hingga 1.500 petani. Termasuk 70% diantaranya adalah petani perempuan. Berkat Rahmah, kini para petani dapat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Pemirsa Lady Boss, saatnya kita akan segera terhubung dengan Ibu Rahmah langsung melalui sambungan Zoom dari Takengon, Aceh Tengah. Bu Rahmah, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum, kabarnya baik. Senang bisa terhubung dengan Ibu, senang melihat senyum Ibu, tapi kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh. Bu Rahmah, jadi menjadi eksportir itu dari tahun? Sebenarnya 2010 kita udah mulai ekspor sedikit-sedikit. Jadi boleh dibilang 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu sudah mulai ekspor. Tapi kan Ibu menjalani bisnis kopi kan jauh sebelumnya kan? Kenapa titik itu harus ekspor? Kenapa harus kita menjadi eksportir? Jadi kita itu lebih lebih mempromosikan bahwa kopi Gayo itu bisa dinikmati oleh internasional luar. Sebelumnya mereka mengenal hanya kopi Mandailing. Dengan ekspornya kita putra daerah, kopi kita lebih dikenal di luar negeri. Bu Rahmah, informasi yang saya dapatkan ciri khas dari kopi Gayo Ibu adalah memiliki 4 rasa. Betul begitu? Kata buyer. Rasa apa yang ada di situ, Bu Rahmah? Ya banyak rasa karena petani itu mempunyai tanaman tumpang sari, katanya ada rasa jeruk, ada rasa coklat, ada rasa madu, ada rasa tembakau, banyak lagi sebenarnya rasanya. Karena kebun petani itu mempunyai tanaman tumpang sari seperti ada alpokat, jeruk, begitu Mbak. Jadi ada buah-buahannya dan itu yang diminati? Betul, jarang di negara lain atau daerah lain. Kalau di Gayo itu kelebihannya. Ini mengekspor kemana saja sih Bu Rahmah? Alhamdulillah 70% ke Amerika, sisanya ke Eropa dan ke Asia. Kopi-kopi ini diambil dari lahan Ibu sendiri atau? Kopi ini diambil tentunya dari petani karena kita punya organisasi koperasi, jadi diambil dari Bener Meriah dan Aceh Tengah. Nah ini menarik ketika kemudian Bu Rahmah sudah membicarakan soal koperasi.
Jadi apa yang diajak apa wanita-wanita di Aceh sana, Bu? Ya pertama kita ajak dia bergabung, terus kita sosialisasikan bagaimana caranya merawat kopi yang benar. Karena petaninya 70% bergabung dengan kita yang perempuannya yang bergabung. Kenapa kita pilih perempuannya? Enak kita untuk pergi-pergi atau kita ke desa-desa. Karena di Aceh itu kan ada syariatnya. Kalau dengan laki-laki nanti disangka orang kita kenapa-kenapa. Makanya kita ajak perempuannya yang bergabung. Pokoknya intinya ingin perempuan di Gayo itu lebih maju dari ibu-ibu kita dulu. Lebih berani bagaimana cara memproses kopi itu yang benar bagaimana. Jadi kita pun enak, petaninya pun enak, mereka juga senang. Jadi tidak selamanya perempuan itu hanya di dalam rumah, nyuci atau memasak. Kalau sekarang harus serba bisa semuanya. Saya suka semangatnya Bu Rahma. Kita nanti akan berbicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana promosinya, termasuk juga nanti akan ada narasumber ahli yang akan hadir di ruang tamu Lady Boss. Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. Pantai Maju Golf Island, a new development by Agung Sedayu Group dan Salim Group. Berada di pesisir Jakarta Utara dengan luas kurang lebih 303 hektar ini, terintegrasi dengan Pantai Indah Kapuk yang terhubung dengan jembatan fantastis sepanjang kurang lebih 300 meter. Terdiri dari 12 klaster residensial dan dikelilingi ratusan unit ruko prestisius, serta hanya selangkah menuju Raksasa Mall dan 1 menit menuju mega proyek Big 2. Miliki ruko di depan Santana Road, ditawarkan harga spesial 7,2 miliar rupiah. Bisa dicicil 36 kali. 1 kali cicil bisa langsung pakai. Tentunya akan memberikan Anda peluang usaha menjanjikan karena berlokasi di kawasan strategis. Berada persis di depan Santana Road. Miliki segera, dijamin 1000% bisa KPR. Jangan sampai kehabisan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 021 588 8000. Dipersembahkan oleh Tahukah Anda bahwa secangkir kopi Gayo yang biasa kita nikmati harus melewati proses yang sangat panjang? Pertama, petani akan memetik buah kopi Gayo yang sudah panen atau yang berwarna merah. Setelah itu, kopi akan dibersihkan dan digiling sebagai tahap untuk mengupas kopi dari kulit buah. Kemudian, kopi akan melalui tahap fermentasi. Kopi yang sudah difermentasi akan melalui proses penjemuran dan penggilingan kembali untuk menurunkan kadar air sampai dengan 13%. Setelah kering, kopi akan dibersihkan dan disortir kembali untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak diinginkan. Kopi yang sudah bersih akan dikemas untuk didistribusikan ke pasar yang lebih luas. Pemirsa, selain kita masih tersambung langsung dari Takengon, Aceh Tengah dengan Ibu Rahma, sudah hadir di ruang tamu Lady Boss, Ibu Vita Arisanti, Vice President Micro Business Policy Division. Apa kabar, Bu? Baik, Mbak Tantri. Bu Vita, senang ya kalau kita lihat bagaimana perempuan bisa mengembangkan dirinya, punya semangat, bahkan untuk mengembangkan perempuan lainnya. Betul Komentar sekali. Bu Vita. Ya, luar biasa lihat Bu Rahma ini. Senang gitu ya, karena Bu Rahma ini dia sukses tidak untuk dirinya sendiri tuh Mbak Tantri. Dia sukses dengan mengajak juga
orang-orang di sekitarnya, khususnya wanita-wanita ya, karena kan Bu Rahma ingin menunjukkan bahwa wanita juga bisa gitu ya, dan itu luar biasa karena sukses itu bukan untuk diri sendiri. Ketika ada orang lain sukses itu menjadi kebanggaan tersendiri. Untuk bisa sukses tipsnya ada nih Mbak Tantri. Yang pertama tetap low profile. Itu harus. Kenapa? Karena ini menjadi istilahnya pagar ya. Ketika seseorang itu low profile, dia akan selalu terbuka untuk bisa menerima masukan, untuk dia bisa melihat ada peluang-peluang yang lain. Kalau seseorang itu ketika menjadi taruhlah dia sukses, kemudian dia tinggi hati, ini biasanya tertutup pintunya. Jadi attitude nomor satu tetap. Betul, tetap low profile. Kemudian yang kedua, punya motivasi yang tinggi. Tadi karena tantangannya nggak mudah. Sekali mencoba gagal, 2 kali mencoba mungkin gagal juga. Baru mungkin ketiga baru mulai kelihatan hasil. Nah, kayak yang Bu Rahma ini, beliau sudah melalui perjalanan yang panjang dan tentu ketika mulai juga tidak mudah, sehingga memang dengan motivasi yang tinggi bisa sukses seperti sekarang. Nah, kemudian tadi sukses itu tidak hanya untuk dirinya. Nah, yang ketiga nih, dia harus bisa memberdayakan atau empowerment. Nah, Bu Rahma tadi contohnya ketika dia sudah mulai ada untuk dirinya, dia mulai mengajak orang-orang di sekitarnya sehingga suksesnya tambah. Orang Bu Rahma sendiri juga secara tidak langsung juga semakin sukses. Dan sekarang kalau anak muda zaman sekarang kan bilangnya kolaborasi itu jadi penting juga. Itu yang keempat. Oh, itu yang keempat, Bu? Yang keempat, karena nggak mungkin bisa sendiri. Bu Rahma nggak bisa memberdayakan orang kalau dia tidak ada kolaborasi. Makanya perlu ada kolaps. Nah, sekarang kan banyak kolaps. Ini kan juga kolaps dengan Mbak. Dari promosi apa yang dilakukan, Bu Rahma? Kalau tidak dari promosi ya kita mungkin ikut seperti ikut event pameran SCAA, SCAI itu. Terus kalau nggak bisa masa COVID, kita kirim sampel. Yang kedua, buyer itu sangat setia. Kalau setiap pagi, setiap malam dia telepon atau VC, dia menanyakan bagaimana keadaan Bu Rahma, bagaimana keadaan petani. Selalu mereka memikirkan petani. Malah buyer itu membantu petani kami. Ini ada rezeki Rahma, kalau kamu beli apa yang dibutuhkan petani. Mungkin seperti beli masker atau tes COVID. Terus dari BRI juga kami dapat bantuan seperti mesin babat, seperti alat-alat seperti sembako untuk petani yang menengah ke bawah. Bu Rahma bilang para buyer itu sangat setia, bahkan menanyakan bagaimana kabarnya. Tapi kan berarti ada timbal balik juga. Apa yang Bu Rahma lakukan untuk membuat para buyer itu bisa terus setia sama Bu Rahma? Jadi saya menceritakan karena beberapa bulan yang lalu untuk wilayah kami di Gayo itu belum ada COVID. Paling kalau ada pun demam-demam, baru ini ada COVID. Kalau sebelumnya kami selalu menceritakan petani kami sehat, semua sehat. Jadi mereka pun senang untuk membeli kopi kita. Ini Mbak Tantri, jadi kenapa bayarnya sampai setia? Karena selama ini Bu Rahma juga selalu konsisten menjaga kualitas. Kalau kualitasnya cacat gitu, turun saja, pasti bayarnya itu udah nggak percaya ya. Tapi karena tadi dengan kualitas produk yang bagus, yang tadi didukung karena disiplin ya, kemudian tadi jujur sehingga quality control yang bagus, bayarnya setia. Jadi hubungannya nggak hanya pada jual beli, tetapi tadi sampai dia juga concern kepada kesehatannya. Nah itu nggak bisa timbul sekejap gitu Mbak, itu pasti melalui suatu perjalanan yang panjang gitu. Oke. Bu Rahma, mohon untuk tetap berada di sana karena kita harus jeda terlebih dahulu. Bu Vita, nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari para netizen. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Utska. Semakin dewasa, semakin tinggi tanggung jawabku. Untuk itu, aku menjalaninya dengan yang low kalori. I am low calorie.
Ini Pralon, ini udah saya pilihin merek yang paling bagus. Pralon itu merek. Pralon itu pipa. Iya, ini pipa asli merek Pralon. Ada tulisannya. Mau pipa yang asli, yang merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon, pertama dan terbaik. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy di Metro TV. Didukung oleh Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss, tempat di mana Anda, para wanita di seluruh Indonesia, belajar dan berekspresi menjadi seorang womanpreneur. Bu Vita dan juga Bu Rahma yang melalui sambungan langsung di Aceh Tengah, kita akan membaca. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari para netizen dan langsung akan dijawab. Ini emailnya, Raifa di Bandung. Apakah ada tips bagi kita seorang wanita yang ingin mulai usaha, tapi tidak melupakan kewajiban menjadi seorang ibu? Bu Vita? Baik, nah ini tantangan buat yang tadi kata Mbak Tanti jadi womanpreneur ya, karena sebagai wanita apalagi sudah berumah tangga pasti ada kewajiban di rumah yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, tipsnya nih bagi yang ingin memulai usaha, yang pertama mulailah dari aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian apa? Tadi karena di rumah maka mulailah juga bernetworking dari lingkungan yang paling dekat ya, karena itu sarana untuk menjual yang paling cepat. Kemudian jangan lupa sekarang zamannya sosial media, gunakan itu untuk bisa memasarkan produk-produk yang dibikin dari rumah. Mungkin itu untuk Mbak untuk tips awal gitu ya. Ini menarik ketika Ibu sudah mengatakan soal berpromosi dan sosial media, karena saya ingin menuju ke Bu Rahmah di Aceh Tengah. Bu Rahmah, masih ingat tidak waktu itu pertama kali bayarnya adalah siapa? Bayar pertama itu di Belanda, itu adalah Traboka. Jadi kebetulan dia berkunjung, main-main, ngopi-ngopi ke sini. Terus cerita-cerita dia, suami saya di Belanda gitu ya? banyak teman kayak gitu. Coba saya bawa sampel pulang, dibawanya sampel pulang. Setelah itu di emailnya, itulah awal pertama kita ekspor. Kita pun rasa syukurnya luar biasa karena itu ekspor pertama baru 6 ton. Baru 6 ton kala itu. Sekarang sudah sampai berapa ton, Bu? Sekarang kalau hitung-hitung, Mbak, kalau setahun hampir 130 kontainer. Ada berapa buyer sekarang, Bu? Sekarang bayarnya mungkin hampir kurang lebih 15. Ada yang di Boston, ada yang di Seattle, ada yang di New York, ada yang di Chicago. Jadi Amerika tuh 70%, jadi hampir negara di Amerika tuh Kopi Ketiara udah ada di market-market, sampai KBRI itu selalu WA Rahmah, Bu Rahmah ini ada Kopi Ketiara di Swalayan, saya bangga. Terus di New York juga, di mana-mana kayak gitu. Terus yang 30%-nya seperti yang saya ceritakan tadi, ke Asia dan ke Eropa. Eropa mungkin Inggris, Prancis, Belanda, ke Jerman. Oke, Bu Vita, apa sih kemudian yang dilakukan Bank BRI untuk mendukung perempuan-perempuan hebat? Salah satunya seperti Bu Rahma ini. Salah satu bentuk support BRI untuk kebetulan di Bu Rahma ini kita support dengan mesin ya, Bu Rahma ya. Nah itu salah satu wujud Bank BRI untuk bisa membantu pemberdayaan UMKM khususnya yang di tempat Bu Rahma ini gitu. Tapi tadi kita tambahkan juga dengan tadi pendampingan untuk peningkatan kapasitas. Bisa dikasih mesin, kalau nggak bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas nggak bisa juga gitu ya. Jadi dibantu gimana produksinya bisa dia bagus. Terus ujungnya lagi apa? Produksinya sudah bagus, harus bisa ada alat untuk pemasarannya di mana. Nah itu dibantu lagi untuk bisa berjualan atau bisa membantu UMKM-nya untuk menjual secara
baik itu online maupun kita memfasilitasi tadi ketemu dengan buyer dengan dari luar negeri dengan Expo. Nah, untuk BRI sendiri untuk membantu UMKM tadi untuk bisa berjualan secara online, kita punya official store, Mbak Tantri. Kita punya namanya Indonesia Mall. Jadi di sini ini official store untuk UMKM yang mungkin belum percaya diri gitu karena proses ya untuk bisa berjualan sendiri secara online. Jadi UMKM kita fasilitasi untuk dikurasi di Indonesia Mall. Nanti yang menghandle penjualannya, promosinya itu dari pihak Indonesia Mall. Nah, Indonesia Mall ini sudah berkolaborasi dengan semua platform marketplace di Indonesia dan juga ada di Singapura. Jadi kalau terdaftar di Indonesia Mall, produknya bisa diposting di sana, bisa membantu tadi juga mungkin ada yang nyantel ekspor juga gitu ya. Dalam mungkin kalau online awal mungkin skala kecil dulu, tapi nanti bisa jadi seperti Bu Rahma juga gitu. Jadi pendampingannya sampai ke sana. Betul. Baik. Oke, Bu Rahma, apa pesan dari Bu Rahma untuk para wanita di seluruh Indonesia supaya bisa berdiri tegak, bisa berjuang seperti Bu Rahma? Mungkin pesan secara pribadi dari saya kepada semua kaum perempuan yang ada di Indonesia, kalau mau maju harus berani melakukan perubahan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdagang jangan ragu-ragu biar tidak gagal, harus berani menjalin komunikasi dengan masyarakat, bersikap bertutur kata yang jujur dan rendah hati, karena hanya kepercayaan yang bisa membuat kita berhasil. Lengkap sudah. Bu Vita, apa yang bisa kita simpulkan atau catatan pentingnya untuk topik kita hari ini? Kalau biasanya emansipasi dulu sudah dimulai dari Bu Gita Kartini, maka menjadi womanpreneur itu bukan suatu kemustahilan. Gitu. Baik, Bu Vita terima kasih banyak. Bu Rahma terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami langsung dari Takengon, Aceh Tengah. Salam untuk semua pelaku usaha di sana. Sukses terus untuk Ibu dan juga kawan-kawan di sana. Pemirsa, demikian akhir dari Lady Boss. Terima kasih banyak sudah setia bersama dengan kami setiap hari Minggu jam 15 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda ada pertanyaan ataupun juga hal-hal yang menyangkut womanpreneur, silahkan dilayangkan ke ladyboss.metrotv@gmail.com. Dan selalu ingat untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bisa mengangkat diri Anda lebih tinggi. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh Sudah